Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6, bab 5 tentang kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita kali ini adalah tentang kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bawa rahmat bagi alam semesta. Baiklah anak-anak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Kisah keteladanan Rasulullah. Tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. 2. Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau. Antara lain, Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Hematlah menggunakan air sebagaimana sabda Rasulullah. Basuhlah ketika berwudu dengan takaran air sebanyak 1 mud dan mandi dengan takaran air sebanyak 1 sa sampai 5 mud. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah berpesan bahwa kita dilarang merusak tumbuhan, berlaku lemah lembut kepada binatang, memperbaiki lingkungan dengan seluruh kemampuan. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemuliaan akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, kesimpulan untuk materi kita kali ini adalah: 1. Kita harus peduli terhadap lingkungan. 2. Berperilaku sesuai ajaran Rasulullah. Dan 3. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih karena
Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal, saluran air tidak lancar, sehingga jika musim hujan tiba, daerah tersebut akan menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan juga orang lain. Kita harus berperilaku sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian uraian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi